semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta kemiringan lereng dalam bentuk persen dan derajat. Nah, untuk itu mari kita ketahui bersama mengenai apa itu kemiringan lereng. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Kemiringan lereng disebabkan oleh adanya perbedaan ketinggian antar dua tempat. Sudut yang membentuk dua ketinggian tersebut biasanya disebut dengan sudut kemiringan atau slope. Untuk daerah yang berupa dataran tinggi terjal biasanya memiliki nilai slope atau kemiringan lereng yang tinggi. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan membuat peta kemiringan lereng di salah satu daerah, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di dalam kemiringan lereng ini akan ada kelas klasifikasinya. Untuk itu saya juga akan menjelaskan mengenai kelas kemiringan lereng. Nah, berikut ini merupakan kelas kemiringan lereng yang ada di sini, dapat diketahui dibagi menjadi 7 kelas. Nah, semisal ini ada nilai di dalam derajat dan ini nilai di dalam persen. Misal kelas pertama untuk 0 sampai 2 derajat dan 0 sampai 2% memiliki klasifikasi datar. Untuk kelas kedua, semisal dalam bentuk derajat 2 sampai 4 derajat dan dalam bentuk persen 2 sampai 7% masuk ke klasifikasi yang sangat landai sampai seterusnya. Nanti kita akan gunakan acuan kelas klasifikasi kemiringan lereng ini. Kemudian ada berbagai macam versi juga, seperti kelas yang ini. Nah, ini hanya di dalam persen saja. Misalnya untuk kelas A 0 sampai 3% masuk ke klasifikasi datar dan seterusnya. Kemudian ada versi lain seperti ini yang hanya dalam bentuk persen, yaitu kelas pertama 0 sampai 8% masuk klasifikasi datar. Nah, ini dibagi menjadi 5 kelas gitu. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan menggunakan kelas yang ini, teman-teman. Oke. Jadi kita langsung saja membuat peta kemiringan lereng menggunakan software ArcGIS. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memanggil datanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa klik di bagian yang add data. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan data yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya sudah mendownload data dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk membuat peta kemiringan lereng ini yang dibutuhkan adalah data administrasi desa dan data kontur. Nah, data kontur ini merupakan data yang paling penting dan utama untuk membuat peta kemiringan lereng. Langsung saja kita add. Nah, teman-teman bisa lihat di sini merupakan data administrasi desa dan data kontur dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sebelum kita mengolahnya lebih lanjut, kita sesuaikan dulu koordinatnya. Oke, teman-teman bisa sesuaikan koordinatnya, yaitu WGS 1984 UTM dan di zona 49S. Oke, kita sesuaikan dulu koordinatnya, yaitu projected coordinate system yang UTM, lalu yang WGS 1984 yang shorten hemisphere, dan kita pilih yang 49S karena provinsi DIY terletak di zona 49S. Oke, kita klik oke. Baik, teman-teman, di sini sudah sesuai koordinatnya. Lalu kita bisa melakukan pengolahan secara lebih lanjut. Nah, oke.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses yang namanya topo to raster, di mana proses ini bertujuan untuk mengubah data vektor yang kita miliki saat ini menjadi data raster atau biasa disebut dengan rasterize. Nah, caranya adalah klik tombol search yang di sini. Nah, teman-teman bisa tuliskan topo to raster. Nah, di sini akan muncul berbagai pilihan. Nah, untuk ini teman-teman pilih yang topo to raster spatial analysis. Nah, teman-teman klik. Nah, akan muncul jendela baru. Nah, di bagian input feature datanya ini, teman-teman menginputkan yaitu data konturnya. Oke, kita input yang data konturnya. Nah, ini sudah diinput data konturnya, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa memilih tempat penyimpanannya di mana tergantung teman-teman akan menyimpan di daerah atau folder mana. Oke, teman-teman bisa langsung klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini proses topo to rasternya sudah berhasil dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini menunjukkan ketinggian dari daerah Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proses masking. Nah, proses masking ini bertujuan untuk memotong raster ini yang sudah jadi tadi itu. Nah, caranya adalah teman-teman kembali ke kolom search dan teman-teman ketikkan namanya extract by mass. Oke, nah di sini muncul yang extract by mass. Teman-teman lalu pilih yang extract by mass ini. Nah, akan muncul jendela baru lagi. Nah, input yang digunakan adalah hasil dari topo to raster tadi, hasil dari data raster tadi. Nah, untuk input yang digunakan untuk memotongnya itu adalah data administrasi desa yang kita miliki. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih lagi tempat penyimpanannya di mana. Lalu teman-teman jika sudah milih, lalu bisa klik OK. Oke, teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai juga. Nah, teman-teman di sini sudah selesai. Bisa dilihat ini adalah ketinggian di daerah Gunung Kidul sana, di mana ada bagian yang hitam itu menunjukkan low dan bagian yang agak abu-abu itu menunjukkan high. Oke, setelah itu kita ubah dulu color remnya. Oke, kita pilih yang bagian ini. Oke, kita klik. Oke, nah teman-teman bisa lihat warna merah itu bisa menunjukkan daerah dengan ketinggian yang tinggi, dan yang kuning serta hijau ini daerahnya lumayan rendah. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis slope. Nah, analisis slope ini kita akan lakukan. Nah, caranya teman-teman klik yang bagian up to box ini. Oke, teman-teman, lalu pilih yang bagian spatial analysis tool. Oke, teman-teman bisa pilih yang surface dan teman-teman pilih yang slope. Oke, akan muncul jendela baru lagi. Nah, lalu teman-teman inputkan ekstrak topo yang terakhir tadi kita lakukan. Nah, kemudian di sini outputnya teman-teman bisa pilih
bisa pakai derajat atau degree, dan bisa pakai persen. Nah, di sini saya akan menggunakan yang derajat terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti saya akan menggunakan yang persen. Oke, teman-teman bisa langsung klik OK, dan teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, teman-teman, di sini sudah jadi. Ini merupakan kemiringan lereng di daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam bentuk derajat ya tadi. Oke, kita ganti dulu namanya supaya tidak membingungkan nanti. Oke, kita namai dengan yang derajat. Oke, nah selanjutnya kita akan buat juga yang dalam bentuk persen. Sama seperti tadi, kita pilih yang slope, lalu input rasternya adalah yang ekstrak atau kemudian kita pilih output yang persen. Oke, teman bisa langsung klik OK dan menunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah di sini sudah jadi yang ketinggian di daerah Kabupaten Gunung Kidul atau kemiringan lerengnya yang dalam bentuk persen. Oke, kita ubah dulu namanya agar bisa dibedakan. Oke, kita klik OK. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan melakukan yang namanya reclassify. Oke, reclassify atau klasifikasi ulang. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai kelas klasifikasi lahannya. Nah, kita buat reclassify ini mau memakai berapa kelas dan 5 atau 7 kelas. Nah, itu bisa di bagian proses reclassify ini dulu. Nah, oke. Untuk melakukan proses reclassify ini kita kembali ke Art Toolbox. Oke, kita pilih yang sama, Spatial Analysis Tool, kemudian kita pilih yang Reclass, dan teman-teman bisa pilih yang Reclassify. Oke, nah untuk ini tadi input rasternya kita pilih yang derajat terlebih dahulu. Kita classify yang derajat terlebih dahulu. Oke, lalu kita klik classify. Nah, teman-teman di sini bisa memilih akan menjadi berapa kelas. Nah, ini karena yang di bagian derajat itu hanya sampai 24 derajat paling tinggi, kita akan bedakan menjadi 5 kelas saja. Oke, ini kita jadikan 5 kelas. Nah, untuk ini adalah batas rentangnya. Nah, tadi di kelas klasifikasi di awal saya sudah menjelaskan untuk batas-batasnya, jadi kita sesuaikan saja. Oke, kita ubah satu persatu. 2, 4, 8 batas akhirnya, dan 16, dan yang terakhir adalah 35. Oke, kita bisa klik OK. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Kita ganti dulu yang ini supaya 0. Oke. Nah, ini seperti kelas klasifikasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di mana 0 sampai 2 derajat itu kelas pertama,
2-4 derajat untuk kelas kedua, dan seterusnya. Oke, kita bisa klik OK. Dan kita tunggu proses reclassify ini sampai selesai juga. Oke, nah ini sudah selesai ya teman-teman prosesnya. Kita ganti nama dulu. Ini adalah kelas yang derajat. Nah, selanjutnya kita akan mereclassify yang bagian presentase. Sama seperti tadi, kita pilih yang reclassify, dan untuk inputnya kita pilih yang presentase, dan kita klik classify terlebih dahulu. Nah, di sini karena paling tinggi juga hanya 44%, jadi kita bedakan menjadi 5 kelas saja sesuai yang tabel klasifikasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, nah di sini saya akan tulis rentangnya, itu 2, 7, 15, 30, dan yang terakhir adalah 70. Oke, kita klik OK. Dua, 7, 15, 30, dan 70. Oke, ini kita ubah ke 0. Oke, nah teman-teman bisa lihat seperti pada tabel yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 0-2% adalah kelas ke-1, 2-7% kelas kedua, dan seterusnya. Oke, lalu bisa langsung klik OK, dan teman-teman bisa tunggu sampai proses reclassify yang bentuk presentase ini selesai. Oke, yang ini sudah selesai prosesnya. Kita ganti namanya terlebih dahulu. Oke, itu request presentase. Oke, teman-teman klik OK. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya antara yang kelas dari derajat dan presentase. Oke, nah untuk mengetahuinya kita akan ubah warnanya, dan kita akan beri keterangan. Oke, kita ke yang derajat terlebih dahulu. Oke. Dan sesuai dengan tabel klasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kelas pertama yaitu datar, dan kelas kedua adalah sangat landai, kemudian kelas ketiga landai, kelas keempat agak curam, dan kelas kelima curam. Oke, kita akan ubah warnanya juga. Yang datar itu kita akan pilih warna yang leaf green, kemudian yang sangat landai itu kita pilih warna yang medium apple, dan yang landai itu kita pilih warna yang solar yellow, kemudian yang agak curam kita pilih warna yang electron gold,
Nah, yang curam ini kita pilih warna merah, yaitu yang fire red. Oke, kalian bisa klik oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang bagian derajat. Ini adalah daerah yang warna merah, ini menunjukkan daerah yang curam, sedangkan daerah yang berwarna orange ini agak curam, dan yang hijau ini merupakan daerah datar dan landai. Oke, yang kuning ini landai, dan yang hijau muda ini sangat landai. Oke, kita akan melakukan penamaan yang sama dan pewarnaan yang sama untuk yang reclass presentase. Oke, kita klik properties dan kita masuk ke simbologinya. Oke, ini sama, keterangannya datar. Kemudian kelas kedua sangat landai. Kemudian kelas ketiga landai. Kemudian kelas keempat agak curam, dan kelas kelima itu curam. Oke, kita akan ubah warnanya sama seperti yang bagian derajat tadi. Kita sesuaikan warnanya. Kita klik oke. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada perbedaan di mana dari kemiringan lereng dari yang versi derajat dan yang versi presentase. Teman-teman bisa lihat yang derajat bahwa di sini merupakan daerah yang datar, banyak daerah yang datar. Kemudian di yang versi presentase di sini ternyata dipenuhi dengan daerah yang sangat landai juga gitu. Jadi tidak hanya datar. Jadi ada perbedaan antara peta kemiringan lereng versi derajat dan versi presentase. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di peta ini daerah yang ini merupakan daerah yang agak curam dan curam, karena jika saya melihat peta Gunung Kidul di sini merupakan keberadaan gunung gambar dan gunung-gunung lainnya. Kemudian di daerah sini relatif datar karena ini merupakan daerah ibu kotanya, yaitu Wonosari sebagai pusat kegiatannya, juga ada daerah Karangmojo. Nah, jadi mengapa ini curam? Karena di sini banyak sekali gunung, salah satunya adalah Gunung Gambar. Gitu teman-teman. Nah, sekian tutorial pembuatan peta kemiringan lereng dalam bentuk derajat dan presentase. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.